Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai saja kegiatan kita di siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajiban, Rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Agenda pada siang hari ini, Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa agenda. Namun sebelumnya, agar kegiatan kita dapat berlangsung dengan tanpa hambatan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan kita di siang hari ini adalah untuk memenuhi apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya, yaitu sebagai CGP rekognisi angkatan yang ke-9, di mana saya harus membagikan konsep-konsep dasar dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Izin saya share screen nggih Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat, Bu. Terima kasih. Jadi saya mendapat tugas seperti CGP reguler nggih, Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti dan yang baru berlangsung, mungkin Bapak dan Ibu yang baru mengikuti di modul 1.4 ini masih di awal-awal. Kalau kami di rekognisi sudah diminta untuk segera mengirim aksi nyata, ini adalah sebagai tugas dari aksi nyata tersebut. Izin saya memperkenalkan diri, walaupun Bapak Ibu sudah mengenal saya semua, nggih, sekilas saja. Selain tugas sebagai kepala sekolah, saya juga berpengalaman pada tahun 2021, saya mendapat tugas sebagai instruktur untuk pemanfaatan akun belajar dari LPMP, tahun 2022 dari BBPMP, kemudian Google Certified Educator Level 2, dan di tahun 2002 saya mengambil bagian sebagai pengajar praktek program guru penggerak Angkatan 5, kemudian fasilitator di Angkatan 9 ini. Demikian Bapak Ibu, perkenalan dari saya. Selanjutnya, agenda kita siang ini nanti adalah selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pembukaan sudah, kemudian nanti akan masuk ke pemahaman inti budaya positif, selanjutnya simulasi segitiga restitusi dan refleksi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, walaupun kita sudah mengenal ada yang sudah mengenal satu dengan yang lain, tapi di ruang tatap maya ini saya ingin Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Saya akan stop share screen. Silakan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nanti teknisnya begini ya Bapak Ibu. Saya akan menunjuk.
Saya akan menunjuk salah satu Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu memperkenalkan diri. Selanjutnya setelah selesai, Bapak dan Ibu menunjuk teman yang lain yang belum memperkenalkan diri. Cukup singkat saja, nama, unit kerja, dan juga tempat tinggalnya di mana. Seperti itu. Siap nggih Bapak Ibu? Baik, untuk awalan saya ingin selanjutnya yang memperkenalkan diri adalah Bapak Sadi. Monggo Pak Sadi. Masih di mute Pak, masih di mute. Wong sudah kenal gitu kok. Minta perkenalannya lagi. Ya oke, kalau belum kenal, perkenalkanlah. Nama saya Adi. Unit kerja dari SD Negeri 2 Ya. Sebenarnya Nanti ini hilang gimana oke, akan pinjamnya. Nah, Gira. Baik, terima kasih Pak Sadi. Pak Sadi, siapa untuk selanjutnya memperkenalkan diri? Selanjutnya saya menunjuk malah Bu Sri kabur. Bu Harse. Monggo, perkenalan diri. Bu Juwati nek jenenge Siti nek ngene iki to. Siti Badriah ya. Ramu nih Melan. Halo Pak Sadi. Halo Pak Sadi. Terima kasih Pak Sadi sudah menunjuk saya. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Bu Suharsi. Saya dari SD 2 Kaliaman. Halo Bu Dan Suharsi. alamat tinggal saya Bondo, Kecamatan Dansri, Kabupaten Jepara. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya mau menunjuk Bu Yulis Astuti Pardoyo. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Suharsi. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat siang. Nyanyi yuk, nyanyi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yulia Stuti Wardoyo. Saya biasa dipanggil Ibu Yulis. Instansi saya di SD Negeri 2 Tubanan. Alamat rumah saya di RT 1 RW 2 Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Apakah Bapak Ibu sudah mengenal saya sekarang? Baik, karena Bapak Ibu sudah mengenal, saya akan melempar ini. Sepertinya ada Ibu Yayu yang sedang senyum-senyum kepada saya. Monggo Ibu Yayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Bu Yayu Widayati dari SDN 6 Tubanan. Semangat. Terima kasih. Saya ke Bu Juwatin. Monggo Bu Juwatin.
Juwati. Layarnya tidak tampak. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Juwati dari SD 2 Tubanan. Alamat rumah, ya halo Bu Yulis. Alamat rumah RT 5 RW 6 Tubanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjuk. Wes kabeh sapa iki? Bu Ika. Halo Bu, apa kabar Bapak Ibu hebat semua? Terima kasih. Alhamdulillah, baik, sehat luar biasa. Yes. Perkenalkan, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Ika Susanti. Saya mengajar di SD Negeri 2 Kaliaman. Rumah dan alamat saya di Bondo, RT 3 RW 5, dekat sama Bu Suherse. Monggo menawi lewat saged pinarak nggih. Selanjutnya saya menunjuk Pak Yunanto. Di Pak Yunanto. Halo. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Hari ini Baik, sehat, luar biasa. Yes. baik, perkenalkan nama saya Yunanto Hadiwaluyo. Alamat rumah di Desa Bundu, Bundan Tanpa Ratu, RT 1 RW 1, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Adapun instansi saya yaitu di SD Negeri 2 Kaliaman. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Pak Yun. Ada Ibu Esther Norawati. Monggo Bu Esther. Selamat siang Bapak Ibu. Iya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Sehat luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Bu Esther Norawati dari SD Negeri 2 Kaliaman. Rumah saya di RT 01 RW 01 Bondo Bangsri Jepara. Terima kasih. Ya. Saya menunjuk Bu Heni. Lis ini mau masuk. Ya benerak ketok. Iya Mika. Ya. Jadi ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Heni Dinuryanti. Alamat saya Desa Jerukwangi, RT 1 RW 5.
Saya akan menunjuk Bu Malita, monggo. Ya. Ya, terima kasih Bu Heni. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malita dari SD Negeri 2 Kaliaman. Alamat saya di Tubanan, RT 6 RW 3. Terima kasih. Selanjutnya saya menunjuk Ibu Rifatun Nikmah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifatun Nikmah dari SD Negeri 2 Kaliaman. Alamat rumah Kaliaman RT 3 RW 5, dekat dengan SD saya. Terima kasih. Selanjutnya saya menunjuk Ibu Alis Rimbawati. Maaf Bu, itu Bu Juatin apa? Kepencet share screen ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alis Rimbawati. Alamat saya di Desa Tempur, RT 1. Tempur. Alamatnya Tempur. Kabupaten. Ya. Terima kasih. Selanjutnya saya menunjuk Ibu Tri Sulis. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sulis Yanesi, alamat Kaliaman RT 1 RW 6 Kembar. Terima kasih. Selanjutnya saya tunjuk Ibu Yuli. Monggo Bu. Nulis nunjuk sinten tadi? Yuli. Kok enggak dengar ya? Yuli, monggo Bu. Harus itu. Wes ya. Sudah. Halo, selamat siang semua. Selamat siang Bu Yuli. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ya. Biasa di luar. Terima kasih untuk siang hari ini. Semua Bapak Ibu sami kenal ya. Nama saya Yuli Astuti. Domisili rumah saya di Desa Bundu, Dukuh Margoreto, RT Jitu, RT 1 dan RW 7 dijuluki Jitu, gitu nggih. Saya instansi saya di SD Negeri 2 Kaliaman. Demikian.
perkenalan saya pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan menunjuk Ibu Ratih. Monggo Bu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratih Purwaningsih, mengajar di SD Negeri 2 Kaliaman. Untuk alamatnya, saya tinggal di Desa Tubanan, RT 5 RW 1, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya menunjuk Bu Rofiatun. Monggo Bu. Terima kasih waktunya Bu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon maaf kamera saya bermasalah sehingga tidak bisa menampilkan wajah saya. Nama saya Rofiatun dari SD Negeri 3 Tubanan. Tempat tinggal saya di RT 1 RW 1 Dukuh Kerajaan Desa Tubanan. Terima kasih. Perkenalan ini selanjutnya saya menunjuk Bu Esti Utami. Silakan Bu Esti. Bu Esti, adakah Bu Esti? Oh, ini sudah masuk. Bu Esti belum siap, mungkin bisa dilanjut lainnya Bapak Ibu. Yang belum, sinten nggih? Bu Ita, Bu. Oh iya Bu Ita. Nggih, monggo Bu Ita. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Ita Muyasaroh, biasa dipanggil Bu Ita. Untuk instansi tempat tugas saya di SDN 6 Tubanan. Kemudian alamat rumah Desa Bangsri, RT 4 RW 1. Monggo kalau ke Bangsri bisa mampir. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bu Ita. Selanjutnya teman saya yang dari jauh di sana, nun jauh. Iya, Bu Astuti. Silakan Bu Astuti. Bu Sri Hartuti. Oh, Bu Sri Hartuti. Iya. Bu Tuti, monggo Bu. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Kusmiati dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sri Hartuti. Bapak dan Ibu mungkin di sini semuanya belum mengenal saya, nggih, karena mungkin beda instansi dan beda jenjang. Saya mengajar di TK Bapak dan Ibu, tepatnya di TK Baitul Makmur Jepara. Dan alhamdulillah bisa hadir di hadapan Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti desiminasi dari Bu Kusmiati. Semoga diberi kelancaran begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti untuk waktunya. Selanjutnya mungkin Bu Erna. Silakan Bu Erna. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Irna.
Atau Nana ya. Suaranya nggak jelas Bu Erna. Jelas buat Bu. Bu. Kedengaran buat ya. Halo. Baik. Iya. Silakan Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Erna Listiani Nurbuati Munawaroh. Alamat rumah saya Desa Tubanan, RT 4 RW 6. Silakan kalau mau mampir dekat lapangan ada alun-alunnya baru. Ini itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah saling memperkenalkan diri. Jadi di ruang ini kita sudah saling kenal, nanti kalau ketemu di dunia nyata bisa saling menyapa. Bahkan tadi ada yang mempersilakan untuk pinarak ke dalamnya masing-masing, ke kediamannya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, untuk efisiensi waktu, izinkan saya untuk share screen terkait dengan apa yang menjadi inti dari diseminasi kegiatan ini. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Belum. Ya, sebentar. Ini sinyalnya agak... Sudah, Bu. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, topik dari siang ini untuk eksplorasi konsep di modul 1.4 untuk program guru penggerak angkatan 9 ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima posisi kontrol, 5 posisi kontrol, yaitu restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Kita akan masuk dalam pembelajaran yang pertama dari eksplorasi konsep, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu, makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang kita hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan mungkin
ketidaknyamanan, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi seolah-olah dengan disiplin itu kita merasa tertekan gitu nggih. Kalau mungkin yang kita rasakan sebelumnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk poin selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum atau universal dan lintas bahasa, suku bangsa, ataupun latar belakang agama apapun. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi dari dalam itu akan terbangun. Motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dalam kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang ingin dicapai, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Yang selanjutnya kita masuk dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak dan Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini ada 2 motivasi, nggih. Motivasi dari luar, yaitu motivasi eksternal. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi eksternal yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mungkin lembaga atau institusi lain. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu contoh motivasi atau dorongan dari luar. Yang selanjutnya adalah motivasi dari dalam, motivasi internal. Ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi dorongan dari dalam diri sendiri. Bapak dan Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, dari dorongan yang saya sampaikan tadi ya, teori motivasi perilaku manusia, ini dasar dari apa yang disebut merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga mampu cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Melakukan segala sesuatu bukan karena aturan, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena motivasi intrinsik, motivasi internal tadi, untuk menghargai diri sendiri. Itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita akan mengenal apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada komunitas, kelompok yang ada dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa sih yang ingin
mereka menjadi kelak dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi, Bapak dan Ibu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan penawaran, tawaran bukan paksaan. Ya. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian, restitusi fokus pada solusi, bukan pada menyalahkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi, murid menjadi menyadari kesalahannya dan kembali untuk berbuat baik, tidak berbuat salah lagi, tidak mengulangi kesalahannya lagi. Yang selanjutnya adalah Bapak dan Ibu konsep eksplorasi konsep, pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan motor 2? Mungkin ada yang menjawab, takut ada polisi. Apakah itu memang tujuannya? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Terutama dalam masa pandemi yang telah kita lalui, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah karena memang kita biar dianggap orang disiplin? Apakah kita dianggap mau memperoleh anggapan dari orang luar, atau itu dorongan dari dalam? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih memberatkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian aturan-aturan yang berlaku. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ini yang menjadi diagram Bapak dan Ibu seperti ini. Peraturan kelas, nanti lebih luasnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih luas lagi akan mendukung lingkungan yang positif, terutama di kelas kita masing-masing nanti. Kemudian lingkungan positif di sekolah kita masing-masing dan budaya positif di lingkungan kita. Sampai di sini ada yang akan dikonfirmasikan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Dipersilakan. Ibu Norita, monggo Ibu. Terima kasih Ibu, sugeng siang dan selamat siang juga untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya di sini hanya ingin menanyakan Bu, bagaimanakah contoh budaya positif yang diterapkan di kelas kita dengan memberi contoh peraturan kelas. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu Rita. Selamat siang. Ya, baik. Ada lagi yang mau dikonfirmasikan atau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin Bapak dan Ibu semua ada pengalaman. Seperti apa yang menjadi pertanyaan Bu Norita, kita sharing. Jadi pengalaman Bapak dan Ibu di kelas, di kelas. Contoh budaya positif di kelas ya Bu, ya tadi ya yang ditanyakan. Nggih. Nggih.
Silakan ada. Ya, silakan Bu Tuti. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Kusmiati ya. Dari Bu Nurita, ini saya mau berbagi ya Bu. Jadi mungkin apa yang ditanyakan Ibu tadi mungkin nanti bisa dijawab oleh materi, tetapi izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan praktik baik saya terkait tentang ini Bu, keyakinan kelas atau kesepakatan yang ada di kelas begitu. Kalau mungkin yang ada di TK ya Bu, untuk budaya positifnya ini mungkin tidak sama dengan jenjang-jenjang yang lain ya Bu. Tetapi untuk apa namanya sebagai budaya positif ini untuk jenjang TK ini saya berikan dengan nyanyian Bu. Jadi untuk lebih kalau anak-anak itu kan kalau dikasih kesepakatan kelas atau yang sebagainya itu kan anak-anak belum paham ya Bu kalau untuk yang TK. Jadi saya untuk pembiasaan setiap hari itu dengan bernyanyi. Misalkan begini, sebelum kita makan Dik, cuci tanganmu dulu begitu. Terus kemudian saat membereskan, misalkan saya juga kasih kesepakatan kelasnya atau budaya positifnya itu dengan bernyanyi juga begini. Kalau di TK itu beres-beres, waktu telah tiba, simpan mainan di tempat semula. Jadi begitu. Untuk budaya positif yang saya berikan di kelas itu tidak harus dengan yang secara spesifik begitu dengan aturan-aturan atau mungkin dengan apa namanya disusun secara terstruktur begitu, tetapi kita pembiasaannya dengan bernyanyi, dengan memberikan budaya positifnya kepada anak-anak. Begitu kalau di TK, Bu. Terima kasih Bu Bukus atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Terima kasih. Jadi kalau inti yang saya ambil dari Bu Tuti itu, apa yang bisa kita lakukan tidak harus yang susah-susah nggih. Tidak harus yang susah-susah, bisa kita menggunakan lagu yang mudah-mudah, bisa kita juga menggunakan pembiasaan-pembiasaan yang ke arah positif, seperti itu. Ya, mungkin akan dilanjut oleh Ibu Ika, monggo Bu Ika. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mengenai disiplin positif. Kita tadi sudah membahas tentang konsep disiplin positif ya. Disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Tentu saja kita mendengar kata disiplin, kadang kita ada di benak pikiran kita, terlintas pikiran disiplin itu ada hubungannya dengan tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, kalau ada anak yang tidak disiplin, bolehkah kita memberikan suatu hukuman atau suatu peringatan? Ini pertanyaan dari saya. Boleh tidak kita memberikan hukuman maupun peringatan kepada anak yang tidak disiplin? Terima kasih Bu. Ini yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oh baik, Bu Ika, ini saya kira tadi mau menambahkan menjawab pertanyaannya Bu Rita. Ternyata Bu Ika ini mau bertanya nggih, apakah boleh ada anak yang tidak disiplin itu diberi hukuman atau peringatan. Nah, itu kalau nanti kita masuk di segitiga restitusi, itu nanti kita akan tahu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Bu Tuti terutama ini yang sudah praktek segitiga restitusi. Nggih. Nggih. Seperti itu Bu Ika. Jadi kita pendekatan lebih dulu. Untuk menggali motivasi intrinsik anak tadi, kita pendekatan ke anak. Seperti itu. Karena dasar dari pendidikan itu apa sih Bapak Ibu? Pendidikan yang memerdekakan anak dengan kodratnya masih garis-garis kita tebalkan yang tidak baik samarkan seperti itu. Itu mungkin
saya. Ada yang akan berpendapat pertanyaannya Bu Ika tadi. Monggo Bapak Ibu. Suara. Oh. Apa? Boten Bu. Sinyalnya Bu Yayu mungkin ya. Kalau tidak ada, Bu Rita? Jawaban dari Bu Tuti bisa menginspirasi saya karena saya juga mengajar di kelas 1 Bu Tuti. Jawaban dari panjenengan bisa menjadi tambahan buat saya mengajar karena kelas 1 adalah masa transisi dari TK ke SD, dan budaya positif yang panjenengan utarakan tadi bisa menjadi referensi buat saya. Terima kasih sekali lagi Bu dan Bu Gus juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurita. Hampir satu server ya Bu. Iya, dengan murid 35 diajar satu guru. Kalau di TK kan lebih dari satu ya Bu Tuti. Luar biasa. Iya Bu. betul Bu. Iya. Kalau saya ngajarnya itu 1:12 Bu. Kalau sampai 35, begitu. wow, keren nggih. Lebih efisien. Terima kasih Ibu guru hebat istimewa. Sama-sama Bu Nurita. Nggih, terima kasih. Bisa dilanjut nggih Bapak Ibu karena waktunya sudah semakin mepet. Nggih. Jadi Bapak dan Ibu, untuk menciptakan atau mempraktekkan nggih keyakinan kelas, lingkungan yang positif itu memang perlu pembiasaan. Soft skill itu memang perlu pembiasaan. Dan di sekolah kita tidak bisa itu melakukannya sendiri, apalagi kalau lingkup kita adalah satu sekolahan, tidak hanya satu kelas. Mungkin di kelas kita bisa sebagai guru kelas untuk mengajak murid-murid kita. Tapi arah kita tidak hanya di situ, tetapi arah kita adalah di lingkungan sekolah. Nggih, monggo Bu Nurita dipersilahkan. Nah, untuk itu kita perlu kolaborasi nggih Bapak Ibu. Kita perlu kolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru lainnya. Ini seperti kami di SD Negeri 2 Kaliaman, ya, kami berusaha untuk kolaborasi dalam mewujudkan apa yang menjadi visi kami, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah. Dan ini adalah contoh pembiasaan-pembiasaan kami di sekolah. Setiap pagi ada penyambutan siswa oleh guru piket. Ya, kemudian yang selanjutnya ada kegiatan Asmaul Husna untuk putra-putri kita yang Muslim dan doa bersama untuk anak-anak kita yang Kristen. Di Jumat Sehat itu ada senam bersama, dilanjutkan dengan olahraga, kemudian kadang jalan santai. Karena wilayah kita dekat di PLTU nggih Bapak Ibu, anak-anak biasanya suka kalau jalan-jalan ke PLTU. Kemudian kadang juga dilanjut dengan Jumat Sehat. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan Bu Ika. Ini pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju. Ada yang menjawab setuju? Tidak setuju. Ya, ada yang menjawab tidak setuju. Nah, Bu Tuti menjawab tidak setuju. Ya. Pemberian hukuman adalah hal positif seperti membaca
atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju, Bu. Setuju. Yang lain? Setuju. Setuju, Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Jawabannya tidak setuju. Nanti Bapak Ibu tahu ini kenapa tidak setuju, kenapa setuju. Oke. Dilanjut ya Bapak Ibu. Ini dari 2 kesepakatan kelas ini yang manakah yang juga merupakan keyakinan kelas mengapa? Ini Bapak Ibu kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini kesepakatan kelas atau keyakinan Bapak Ibu? Keyakinan. Keyakinan. Kemudian kami guru yang semangat belajar. Ini keyakinan atau kesepakatan? Yang selanjutnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan. Ini Bapak Ibu, peraturan keyakinan. Saya kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Dilarang mengakui orang lain. Ini keyakinan yang menghormati orang lain. Ya, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, berkomitmen dan seterusnya. Waktunya sudah mengejar Bapak Ibu. Kemudian ini enggak usah, lanjut saja. Pengakuan secara khusus. Baik Bapak Ibu. Nah ini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini ada murid terlambat ke sekolah diminta untuk mencatat 100 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, Bu. Ya, ini sudah ada jawabannya, nggih? Ya, kemudian 4 dasar kebutuhan manusia Bapak Ibu. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemuasaan, kesenangan, kebebasan. Mungkin di lain depan, ya, saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua untuk melanjutkan materi ini. Tapi karena waktu yang nanti Bapak Ibu mengadakan ya, absen presensi karena sudah jam pulang, saya ingin Bapak Ibu berkenan mengisi refleksi yang saya kirim di ini refleksinya. Padlet, tolong padlet ini dibuka dan diisi ya Bapak Ibu. Sebelum akhir ini, mungkin saya mohon waktu 1 menit. Silakan diisi padletnya Bapak Ibu. Itu dijawab di bawahnya gitu. Ya, dijawab di bawahnya Bapak Ibu. Ada plus di bawahnya itu ada di bawahnya ditambahkan. Gitu.
Tak sendiri iki Bu Yuli dan Bu bawahnya Ika soal itu. bingung. Terus sini di siapa? Tinggi siapa? Tinggi nih. Terus ayo latihan. Udah PPQ kon garap ngene barang. Paradigma. Itu tambah Iki. Terus terus apa ini? Iki jadi roda mana? Balik. Bapak Ibu, saya juga menyediakan untuk link presensi nggih, tolong diisi nggih. Nggih, terima kasih. Sudah selesai bukus. Ini untuk formulir pendaftarannya harus diisi sekarang, Bu. Enggak harus sekarang sih, tapi nanti daripada Bu Tutik lupa, itu enggak banyak kok isinya. Ya, Bu, saya isikan. Terima kasih. Bu Ri.
Bapak Ibu, untuk menjawab refleksi tadi, tolong ditulis nama, nggih. Oh begitu, sudah terlanjur. Ibu Kus, untuk ini formulirnya itu saya masuk membutuhkan akses. Belum bisa saya isi. Nggih, Iya. coba. Masih mute, Bu. Apakah yang lain bisa mengisi daftar hadir, Bapak dan Ibu? Sebentar, baru dicoba, Bu. Nggih. Bisa, Ibu? Bisa. Bu Tuti, bisa, sayang? Nggih, saya kok belum bisa ya, Bu? Membutuhkan akses begitu kok. Nggih, saya coba lagi. Bisa, Bu. Oh, nggih, Bu Erna, coba saya coba buka lagi ya. Bukus ini keterangannya unit permission. Oh iya, iya, sebentar, Bu. Sebentar, Bu, saya buka untuk umum sebentar. Tadi mungkin untuk akun Bu Tuti, akun belajar enggak? Oh, ini iya. Akun belajar IDNJ, Bu. Sudah, Bu Tuti, coba pakai yang terakhir saya kirim di chat box. Ya, Bu. Oh, untuk keterangannya hanya ada di organisasi begitu, Ibu. Ya, coba nanti saya isikan. Coba Oke, nanti oke, saya oke. isikan kembali, Bu. Nggih. Nggih. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin yang sudah lengkap, Bu Tuti mungkin bisa menyampaikannya secara langsung yang menjadi refleksi dari diseminasi kita siang ini. Monggo, Bu Tuti. Ya, baik. Terima kasih Bu Kusmiati dan teman-teman semua. Izinkan saya untuk menyampaikan refleksi pada diseminasi yang dipandu oleh Bu Kusmiati. Yang pertama, tentang hal apa yang mengubah paradigma saya
yang saya dapatkan di diseminasi hari ini. Yang pertama adalah motivasi intrinsik Bapak dan Ibu untuk selalu mau belajar dan termotivasi untuk belajar sepanjang hayat. Untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ini perasaan saya sangat senang sekali ya Bapak dan Ibu bisa dijadikan referensi untuk sekolah saya. Tadi praktek baik yang diberikan Bu Kusmiati melalui gambaran atau dokumentasi ini sangat bagus sekali. Jadi insya Allah nanti saya bisa menerapkan sebagai budaya positif di sekolah saya. Kemudian untuk peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini. Bapak dan Ibu, tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Kusmiati tentang segitiga restitusi, ini saya lebih memilih peran saya sebagai manajer Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena posisi manajer ini untuk ini menjadikan anak-anak itu sebagai bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Yang sebelumnya yang seperti pemahaman saya itu saya lebih mengambil peran sebagai teman Bapak dan Ibu, tetapi kalau di teman untuk di TK kalau misalkan dilakukan secara terus-menerus itu nanti anak akan ketergantungan terhadap bu guru begitu. Jadi anak itu tidak bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Untuk yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Jawaban saya Bapak dan Ibu, ini saya sadar diri ya tentang tupoksi saya sebagai pendidik dan juga menjalankan budaya positif secara terus-menerus dan selalu bersemangat. Ya, karena model utama sebagai guru TK adalah selalu semangat. Terima kasih Bu Kusmiati. Terima kasih Bu Tuti. Mungkin satu lagi yang akan menyampaikan secara langsung refleksinya selain dituangkan di Padlet, dipersilakan. Ada yang raise hand, monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin Bu Yayu, dipersilakan Bu Yayu. Tadi Bu Yayu. Monggo Ibu. Untuk hasil refleksi diseminasi dari buku yang sudah disampaikan tadi, pertanyaan pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, yaitu ternyata selama ini memberi reward pada peserta didik itu hanya berdampak pada motivasi ekstrinsik saja. Jadi tidak motivasi dari intrinsiknya. Gitu. Terus kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, itu saya merasa senang sekali karena banyak ilmu tentang apa itu budaya positif, baik posisi kontrol, restitusi, dan kesepakatan kelas. Dan untuk yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah lakukan selama mengikuti sesi ini? Saya suka memberikan diri pada peserta didik, berarti saya berperan sebagai teman, ya, pendekatan sebagai teman. Jadi untuk
peran among saya pembiasaan yang telah saya lakukan selama sesi ini adalah itu terbiasa memberikan reward pada peserta didik seperti itu. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apa setelah melakukan sesi ini. Di situ saya akan memperbaiki dalam pemberian reward pada peserta didik dan termotivasi adanya sudah dijelaskan oleh Bu Kos tadi tentang budaya positif dan restitusi, sehingga saya untuk menjalankannya dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari itu bisa menjadi lebih baik. Seperti itu Bu Kos. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Jadi semakin menambah referensi kita. Kalau tadi Bu Tuti itu perannya sebagai manajer, sehingga anak bisa menyelesaikan gitu ya Bu ya masalahnya, mengelola. Kalau Bu Yayu perannya adalah sebagai teman. Ya, terima kasih Bu Yayu dan Bu Tuti. Mungkin masih ada satu lagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menyampaikannya. Silakan, apa perlu saya tunjuk? Atau ada yang kersa dengan senang hati raise hand? Monggo, Bapak Ibu. Bu Rofi mungkin? Bu Rofi, Bu Rofi masih ada di ruangan ini. Bu Rofi mungkin akan menyampaikan secara langsung, Ibu. Atau Bu Yulis? Belum ngisi. Bu Norita, monggo Bu Rita. Oke, sebentar Bu. Terima kasih waktunya Bu Kus. Oke, Bu Rita, sama-sama. Monggo Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan hari ini yaitu tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yaitu motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Begitu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Saya sangat merasa senang karena saya mendapatkan ilmu baru hari ini, yaitu tentang ilmu budaya positif dan disiplin serta motivasi intrinsik. Lakukan selama sesi ini yaitu peran saya sebagai mendidik dan mengajar anak sepanjang hayat dan harus dengan kasih sayang. Dan yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Saya akan berusaha menjadi guru yang selalu bahagia, sehingga anak didik saya ketika melihat saya bahagia, mereka akan merasa nyaman dan aman. Terima kasih, Bu Gus. Terima kasih Bu Rita. Mungkin Bu Rita ini sebagai closing kita dari ketiga ibu-ibu semua yang sudah menyampaikan secara langsung, hebat semua, luar biasa apa yang disampaikan, bahwa untuk menjadi among yang seperti apa, Bu Rita ingin menjadi among yang selalu bahagia, sehingga kebahagiaan itu akan nanti tertular kepada murid-muridnya. Vibes bahagianya itu menular kepada para murid. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih untuk umpan baliknya atas
kegiatan siang hari ini. Saya berharap maaf Bapak dan Ibu, saya berharap apa yang kita dapatkan siang ini walaupun hanya sedikit membawa manfaat bagi diri kita, bagi kelas kita, bagi sekolah kita, dan muaranya adalah pelayanan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Itu dari saya. Yang akhirnya Bapak Ibu kita akan sampai di penghujung acara. Saya izin stop share screen. Saya mengucapkan terima kasih banyak kesediaan Bapak dan Ibu mengikuti diseminasi saya ini. Apa yang saya dapatkan, saya tularkan, saya sharingkan kepada Bapak dan Ibu semua, supaya juga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan apa yang menjadi bahan diseminasi saya, dan saya mohon tolong, mohon doanya, sehingga tugas saya dalam mengikuti CGP rekognisi, karena ini bagian dari tugas rekognisi ya, saya dan Bu Tuti juga nanti, sukses juga untuk Bu Tuti, ya, dapat berjalan dengan lancar, dan saya berdoa bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti program guru penggerak di Angkatan 9 ini, nanti juga lulus dengan hasil yang memuaskan. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah selamat, sudah perjuangannya dalam program guru penggerak sudah selesai, tapi kita tetap terus bergerak dan menggerakkan. Dan untuk Bapak Ibu hebat semua yang sudah hadir siang hari ini, saya terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu, tim kami di Dapin 3, di SD 2 Tubanan, SD 2 Kaliaman, Bu Rofi dari SD 3 Tubanan, ada Bu Erna dari SD 4 Kaliaman, dan semuanya teman-teman terkasih saya, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan untuk menutup acara siang hari ini, tadi sudah dibuka dengan doa, kita akan tutup dengan doa sebagai rasa syukur kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup, selesai. Tolong kameranya dibuka semua Bapak dan Ibu, kita akan foto bersama. Ya, kita akan foto bersama. Ya. Oh, ya, tidak apa-apa. Nanti dilanjut. Halo Bu Ita, apa kabar? Wah. Ya Bu. Ya. Ya. Ayo Gus, gayanya. Gayanya bagaimana Bu? Gayanya bagaimana dipandu gimana? Bu Rita dipandu gayanya bagaimana Bu Rita? Biasa dulu Bu. Yuk kita biasa dulu. Biasa dulu. Ya sebentar. Saya ngambil gambar ya. Sebentar. Biasa dulu. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, saya save dulu. Yuk, gayanya bagaimana lagi, Bu? Silakan. Kita lap. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Kos, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam sehat buat kita semua. Hati-hati di jalan, Mbak Erna, hati-hati sudah pakai helm. Bu Rofi, Bu Rita, Bu Yayu, Bu Tuti, Bu Yuli, Bu Ita, makasih. Oke Bu. Rate, Rini. Terima kasih Bu Kos, terima kasih semuanya.
Verse, Pak Yun. Terima kasih. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Mbak Ita, terima kasih. Masih di sekolah Mbak Ita? Penggerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi